Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 301. Oke, Yansen mengangguk. Tetapi ketika Yansen sedang mengemudikan mobil untuk mencari bengkel, dia menemukan Mercedes-Benz C merah mengikuti mereka sepanjang waktu. Tuan Chen, ada situasi. Yansen melirik kaca spion, dan berkata, Dev melirik ke belakang, ke dalam mobil. Lalu buru-buru menoleh ke belakang. Berkendara ke tempat terpencil. Ada terlalu banyak orang di jalan di sini. Yansen tiba-tiba berbalik arah dan melaju menuju pinggiran Yuncheng. Dan merah mobil Mercedes-Benz juga buru-buru berbalik untuk menindaklanjuti, melihat mobil lain, mengikuti mereka. Wajah Yuki menjadi sedikit jelek, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dev merangkul bahu Yuki, dan menghibur dengan lembut, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Segera mobil melaju ke tempat yang relatif jauh. Yansen menghentikan mobil, dan Mercedes-Benz merah juga panik. Rem mengikuti, dan berhenti di belakang. Dev dan yang lainnya keluar dari mobil. Karena Yuki takut, Dev meletakkan tangannya di bahu Yuki dan memeluknya. Pada saat ini, seorang gadis turun dari kursi pengemudi Mercedes merah. Gadis itu berambut pendek, fitur wajah yang indah, dan wajah bulat yang terlihat seperti boneka. Setelah gadis itu turun dari mobil, Dev dan Yansen terkejut. Gadis seperti itu tidak terlihat seperti pembunuh bagaimanapun. Juga, gadis itu memegang kunci pas di tangannya dan menatap Dev dan Yansen dengan ngeri di matanya. Siapa kamu? Lepaskan sepupuku. Aku sudah memanggil polisi. Gadis itu menunjuk ke arah Dev dengan kunci pas. Tetapi tangannya gemetar. Hebat. Dev dan Yansen terkejut sesaat. Dan mereka semua tanpa sadar menatap Yuki. Pada saat ini, mata Yuki penuh dengan air mata. Dan dia sangat bersemangat hingga tidak bisa berkata-kata. Yuri, kamu sudah tumbuh sangat tinggi. Aku bahkan tidak mengenalimu. Seperti yang dikatakan Yuki. Dia berlari ke arah gadis itu dan memeluknya. Pada saat ini, gadis itu tercengang. Dia memandang Dev, lalu ke Yuki. Dia sedikit tercengang. Kakak Yuki, kamu diculik oleh 2 penjahat ini. Bukan, tanya gadis itu. Penculikan. Yuki terkejut, dan kemudian tertawa, terbahak-bahak. Penculikan, macam apa? Keduanya adalah temanku. Izinkan aku memperkenalkanmu. Yuki membawa gadis itu ke Dev. Ini sepupuku Yuri. Salah satu dari keduanya disebut Dev, dan yang lainnya disebut Yansen. Halo, Dev mengulurkan tangannya dengan murah hati. Wajah Yuri memerah. Wajahnya penuh rasa malu, dan dia berjabat tangan dengan Dev. Maafkan aku. Kupikir kalian orang jahat. Ternyata Yuri kebetulan melihat Dev dan yang lainnya saat mengemudi. Dan dia melihat Yuki di dalam mobil. Ekspresi Yuki tidak terlalu bagus saat Dev merangkul bahunya. Selain itu, bagian belakang mobil Dev hancur. Jadi Yuri mengira Yuki telah diculik. Jadi sambil menelepon polisi, dia menyetir dan mengikuti. Ternyata itu semua salah paham. Tidak apa-apa sekarang. Kesalahpahaman telah diselesaikan. Kami pikir kamu adalah orang jahat barusan.
dan itu membuatku takut setengah mati. Yuki berkata dengan gembira. Kakak Yuki, apa yang terjadi dengan mobilmu? Apa yang kamu lakukan di Yuncheng? Tanya Yuri dengan ekspresi bingung. Kami datang ke sini untuk membeli beberapa bahan obat. Adapun mobilnya, ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu perlahan. Yuki tidak ingin terlalu banyak mengikuti Yuri, dan tidak menginginkannya untuk tahu terlalu banyak. Lagi pula, dia tahu banyak. Tidak bagus. Kalau begitu masuk ke mobilku. Kakakku sedang menungguku untuk makan bersama. Jika dia tahu kamu, bab 302, ada di sini, dia akan sangat senang. Yuri tidak bertanya lagi, dan menarik Yuki ke dalam mobilnya. Dev melihatnya dan berkata kepada Yansen, pergi dan perbaiki mobilnya. Kami akan menelepon ketika waktunya tiba. Yansen mengangguk dan mengemudikan mobilnya, dan Dev juga masuk ke mobil Yuri dan duduk di belakang kursi. Yuri dan Yuki tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, dan keduanya mengobrol tanpa henti. Kakak Yuki, pacarmu dari grup mana? Tanya Yuri. Dia bukan pacarku. Yuki menggelengkan kepalanya, tarik ke bawah. Aku sudah melihat semuanya. Dia bukan pacarmu. Maukah kamu duduk bersamanya dan membiarkan dia memelukmu? Apakah kamu melarikan diri tanpa memberi tahu paman? Yuri tersenyum main-main pada Yuki. Tidak. Ayahku tahu kita datang ke Yuncheng. Yuki buru-buru menjelaskan. Kalau tidak, Yuri mungkin memperlakukan Yuki sebagai kawin lari, dan dia akan memanggil Juansu. Saat itu, bocah tampan, kamu dari kelompok mana? Kamu bisa membuat kakakku Yuki yang mewah menyukaimu. Sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan. Yuri tidak lagi takut saat ini, dan bertanya pada Dev dengan ekspresi main-main. Dev tersenyum ringan. Saya bukan anak laki-laki dari kelompok manapun. Sekarang saya adalah seorang tunawisma. Saya dibesarkan oleh sepupu Anda. Dia membeli pakaian saya, setelan yang dikenakan Dev sekarang memang dibeli oleh Yuki Mokondo. Yuri terkejut, dan kata-kata Mokondo keluar. Yuri, jangan bicara omong kosong. Yuki melirik Yuri dengan tergesa-gesa, lalu menatap Dev dengan nada meminta maaf. Dev, sepupuku memiliki kepribadian ini. Jangan khawatir tentang itu. Dev tersenyum tipis. Kepribadian ini cukup bagus. Aku sangat menyukainya. Percuma menyukaiku. Aku adik iparmu. Yuri berkata, main-main. Dev tersenyum tak berdaya. Meskipun Yuri ini mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, dia pemarah tapi memiliki hati yang baik. Dia agak mirip dengan Yuki dalam hal ini. Yuri dengan cepat pergi ke restoran barat, memarkir mobil, dan masuk bersama Dev dan Yuki di atas meja dekat sudut. Seorang wanita dengan ombak besar, kacamata hitam tergantung di dadanya, sedang berkonsentrasi pada ponselnya. Dia memiliki pesona wanita profesional. Kakak, lihat siapa yang datang. Yuri berjalan ke arah wanita itu dan berkata dengan penuh semangat. Ketika wanita itu mengangkat kepalanya, dia sedikit terkejut. Sementara Yuki buru-buru berteriak, "Saudari Yumi, apakah kamu masih mengenaliku?" Yuki, kenapa kamu datang ke Yuncheng? Duduklah. Dengan cepat, Yumi buru-buru berdiri. Dia bertanya dengan gembira, temanku dan aku datang ke Yuncheng untuk membeli beberapa bahan obat. Yuki berkata, dan duduk di samping Yumi. Saat itulah Yumi menemukan Dev
menatapnya dari atas ke bawah. Sedikit mengangguk, mengulurkan tangannya. Namaku Dev. Teman, Yuki. Namaku Yumi. Sepupu, Yuki. Setelah duduk, Yumi menatap Yuki dengan sedikit senyum dan bertanya dengan suara rendah, Yuki, anak dari keluarga mana ini? Dia terlihat sangat energik. Lumayan. Aku akan memberitahumu. Yuri mengulurkan tangan kepada Yumi, lalu membisikkan beberapa kata ke telinganya. Tetapi dia tidak tahu apa yang dia katakan. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Yuri. Tetapi wajah Yumi menjadi semakin jelek, dan cara dia memandang Dev juga berubah. Yuki, kamu harus berhati-hati saat mencari pacar. Bab 303. Dengan kondisimu saat ini, aku yakin banyak orang akan mengejarmu. Kamu masih muda. Jadi buka matamu. Jangan tertipu oleh beberapa orang. Dan menikahlah nanti. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Yumi memandang Yuki, dan berkata, tapi jelas Dev yang mendengarnya. Saudari Yumi, kamu salah paham. Sebenarnya, tidak perlu dijelaskan. Aku mengerti segalanya. Dan, aku berasal dari usiamu. Sebelum Yuki selesai berbicara, Yumi menyela kata-kata Yuki. Lalu menatap Dev dan berkata apa salahnya memiliki tangan dan kaki. Nasi lembut yang enak. Melihat Yumi tiba-tiba mengincarnya, Dev tampak tak berdaya. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yumi, siapa yang makan nasi lembek? Apakah masih ada laki-laki yang makan nasi lembek di masyarakat ini? Pada saat ini, seorang anak laki-laki tampan dengan tinggi 1,8 meter datang. Kakak Ted, kenapa kamu di sini? Setiap kali kamu makan, kamu terlambat, kata Yuri sambil tersenyum saat melihat anak laki-laki ini. Aku baru saja berbicara tentang beberapa bisnis. Jadi, aku tertunda. Itu masih aturan lama. Aku terlambat. Aku akan membayar tagihannya hari ini. Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau. Bocah itu tersenyum. Lalu, melihat ke Yuki. Ini sepupuku Yuki. Dan ini pacar sepupuku Dev. Yuri mengikuti bocah itu dan memperkenalkannya. Namaku Tethe. Pacar Yumi. Tethe mengulurkan tangannya. Dan Yuki serta Dev berjabat tangan dengan sopan. Yuri menyerahkan kursinya dan meminta Ted untuk duduk bersama Yumi. Apa yang baru saja kamu bicarakan? Kamu berbicara tentang makan nasi lunak. Setelah duduk, Ted bertanya kepada Yumi. Itu hanya ucapan biasa. Sepupu saya, putri orang terkaya di Hongcheng, sebenarnya menemukan seorang pria yang menganggur, tidak punya pekerjaan sama sekali, dan membutuhkan sepupu saya untuk membeli pakaian. Bukankah menurutmu ini makanan lunak? Yumi menghela nafas dan berkata, ada perasaan membenci besi tapi bukan baja. Kulit Dev sedikit berubah. Meskipun Yumi melakukannya untuk kebaikan Yuki, Dev juga menjadi sedikit marah ketika dia mengatakan itu tentang dia lagi dan lagi. Ted juga melihat bahwa wajah Dev salah. Jadi dia berkata kepada Yumi, kamu tidak bisa mengatakan itu. Ada begitu banyak keluarga yang serasi di dunia. Menurutku saudara Dev ini luar biasa. Selama dia mampu dan mau melakukannya, dia tidak bisa menjaminnya. Kamu akan menyerahkan suatu hari nanti. Jadi jangan memandang rendah siapa pun. Setelah Ted selesai berbicara, dia mengangguk ke arah Dev dengan sedikit permintaan maaf kakak. Dev, jangan khawatir. Saudara perempuan mereka terlalu lugas dan mudah menyakiti orang. Tidak. Ini semua dari
keluargaku, dan sepupuku juga melakukannya demi Yuki. Dev memiliki kesan yang baik tentang Ted, dan amarah di hatinya juga banyak mereda. Ayo pesan makan malam. Aku akan mentraktirmu hari ini. Jangan selamatkan aku, kata Ted, memanggil pelayan, dan mulai memesan. Segera, sebuah meja penuh dengan hidangan, dan beberapa orang mengobrol sambil makan. Selama percakapan, Dev menyadari bahwa Ted ini santai, tetapi identitasnya tidak sederhana. Dia adalah putra dari Ren Hetang terkenal di Yuncheng. Anda harus tahu bahwa Ren Hetang dapat menempati posisi 3 teratas di Yuncheng. Ada 18 apotek yang berspesialisasi dalam daur ulang dan penjualan bahan obat, dan mereka cukup berpengaruh di seluruh Yuncheng. Mendengarkan ceramah Ted, Dev merasa bahwa istilah generasi kedua yang kaya belum tentu merupakan istilah yang menghina dan harus ditujukan kepada siapa. Kakak Dev, apakah kamu datang ke Yuncheng kali ini untuk mengunjungi kerabatmu atau sekadar? Bab 304, Jalan-jalan. Ted bertanya pada Dev. Keduanya bisa dianggap sebagai saudara ipar. Jadi, mereka harus lebih banyak berkomunikasi. Saya berencana datang untuk membeli sejumlah bahan obat, Dev berkata dengan jujur. Nah, bahan obat apa yang kamu inginkan? Katakan saja, Ren Hetang memiliki semua bahan obat yang kamu inginkan. Dan semuanya memiliki jaminan kualitas. Dengan hubungan kita, aku akan memberimu harga terendah. Sebenarnya, jika kamu benar-benar ingin memulai bisnis ini, Anda juga dapat menghasilkan banyak dengan menjual kembali bahan obat. Ted salah memahami Dev dan berpikir bahwa Dev ingin menjadi pedagang bahan obat. Bukan itu yang saya maksud. Saya berencana membeli beberapa bahan obat untuk saya gunakan sendiri. Setidaknya ginseng berusia 100 tahun, Ganoderma lucidum berusia 100 tahun dan seterusnya. Jika bisa berumur 1000 tahun, itu akan hebat, Dev berkata dengan senyum tipis. Ted tertegun sejenak, sementara Yumi mencibir dan berkata, apakah kamu kehilangan akal? Tahukah kamu berapa banyak uang yang kamu bicarakan? Terutama Ganoderma, ginseng berusia 1000 tahun, harga setinggi langit. Saya khawatir itu akan menjual Anda, dan Anda tidak akan mampu membelinya. Dev tidak berbicara, dan tidak perlu menjelaskan. Setelah tertegun beberapa saat, Ted berkata kepada Dev dengan sungguh-sungguh, saudara Dev, saya dapat memahami keinginan Anda untuk melakukan bisnis besar, tetapi hal-hal yang Anda katakan, bahkan di Yuncheng, adalah harta yang tak ternilai. Meskipun keluarga supunya, uang, mungkin tidak bisa melakukan hal-hal ini. Jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya, Anda takut ditipu dan kehilangan kekayaan Anda. Dev mengikuti Ted untuk berterima kasih padanya, melihat bahwa Dev tampaknya telah mengambil keputusan. Ted berhenti membujuknya, tetapi berkata, saudara Dev, Anda baru saja datang ke Yuncheng. Istirahat dulu. Anda dapat pergi ke toko utama Ren Hetang untuk menemukan saya besok, dan aku akan menemanimu berkeliling. Kamu harus berkenalan dulu dengan aku. Di sisimu, tidak ada yang akan membohongimu. Ginseng tua. Apakah dia tahu bagaimana membedakan antara ginseng berusia 100 tahun? Yumi sekarang semakin menatap Dev. Oke. Karena kamu sudah datang jauh-jauh, kami harus menemanimu.
Ted berkata dengan sedikit senyum. Aku tidak bisa menemanimu. Aku tidak punya waktu. Aku harus pergi bekerja. Yumi mengerutkan kening dan melihat Yuki. Berkata Yuki, kamu perlu lebih banyak perhatian. Tetapi, jika seseorang memintamu untuk membayar, kamu bisa bayar untuk itu. Aku tahu sepupu. Yuki mengangguk. Setelah makan, beberapa orang berbahasa basi dan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Lalu Dev dan Yuki pergi mencari tempat tinggal. Yumi ingin Yuki tinggal di rumahnya. Tetapi mengingat Dev, Yuki menolak. Begitu dia keluar dari restoran, Yansen menyapanya. Mobilnya sudah diperbaiki. Ini temanku Yansen Lin. Melihat Yansen mendekat, Dev memperkenalkan Ted. Halo, nama saya Ted. Ted berjabat tangan dengan Yansen. Saudara Dev, saya mendengar bahwa Hacheng memiliki seorang kaisar bawah tanah bernama Yansen Lin, yang dikenal sebagai Tuan Harimau. Dia sangat berkuasa di Hongcheng dan memiliki ratusan orang di bawah komandonya. Nama saudara ini sama dengan Tuan Harimau. Ted sedikit terkejut. Ada begitu banyak nama yang sama. Bisakah Tuan Harimau memberinya makanan ringan untuk dikendarai? Apa yang kamu pikirkan? Kata Yumi dengan ekspresi jijik. Ketika Yuki mendengar ini, dia segera membuka mulutnya dan ingin menjelaskan kepada sepupunya bahwa Yansen di depannya adalah Tuan Harimau yang mereka Bab 305 bicarakan. Hanya saja sebelum dia membuka mulutnya, Dev menghentikannya dengan matanya. Lalu berkata sambil terkekeh, itu hanya nama yang sama. Itu hanya nama yang sama. Dev tidak ingin terlalu banyak orang perhatikan keberadaan mereka. Jika identitas Yansen juga terungkap, maka banyak orang di Yuncheng akan fokus pada mereka. Setelah restoran dipisahkan, Dev dan yang lainnya menemukan sebuah hotel dan langsung memesan 3 kamar. 1 untuk setiap orang. Dev ingin memesan 2 kamar, katanya untuk menghemat uang. Tetapi Yuki tidak setuju. Perjalanannya melelahkan, dan ada orang-orang dari keluarga Wei mengejarnya. Jadi saya cukup lelah. Jadi, saya berbaring dan tertidur. Saat ini, di ibu kota, provinsi keluarga Wei, Askara sedang berjalan dengan gelisah. Sudah lebih dari setengah hari. Tetapi tidak ada berita sama sekali. Dia menelepon untuk menghubungi. Tetapi, dia tidak bisa menghubungi orang-orangnya. Wajah Askara menjadi semakin jelek. Dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada bawahannya. Jika tidak, dia tidak akan dapat menghubunginya. Paman Fu, teriak Askara. Tuan, seorang lelaki tua, bungkuk dan kurus masuk. Orang tua ini adalah pengurus rumah tangga tua, keluarga Wei. Sejak generasi ayah Askara, Paman Fu telah menjadi pengurus rumah tangga keluarga Wei. Dia tinggal di rumah Wei untuk orang tua. Saat itu, keluarga Wei diburu oleh musuh, dan ratusan orang mengepung keluarga Wei. Puluhan anggota keluarga Wei dalam bahaya. Pada akhirnya, hanya mengandalkan Paman Fu, keluarga Wei memukul mundur musuh-musuh itu. Paman Fu telah menjadi keluarganya sendiri. Paman Fu, kamu membawa beberapa orang ke Yuncheng, dan kamu harus membawa orang yang telah melumpuhkan Tuan Muda. Jika kamu tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, bahkan jika itu adalah mayat, kamu harus mengembalikannya kepadaku. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik,
Saya khawatir keluarga Jiang akan menjadi lebih buruk lagi. Lihatlah keluarga Wei saya. Askara sekarang ingin menyingkirkan Dev apapun yang terjadi. Jika tidak, dia akan dimarahi oleh istrinya dan dipandang rendah oleh keluarga Jiang sepanjang hari. Dan dia tidak berani berbicara balik. Tuan, jangan khawatir. Aku pasti akan membawakanmu pria itu. Paman Fu mengangguk, lalu berbalik dan keluar. Keesokan paginya, Dev dan yang lainnya baru saja bangun dan sarapan di hotel saat Yuri menyetir ke sini. Saudari Yuki, Kakak Ted, takut kalian tidak mengenal satu sama lain. Jadi dia memintaku untuk datang dan membawamu ke sana, kata Yuri kepada Yuki. Oke, ayo pergi. Yuki mengangguk. Kakak Yuki, kamu tidak tidur dengan pacarmu di malam hari, kan? Yuri berjalan ke arah Yuki dan berbisik, omong kosong. Kita masing-masing punya kamar. Yuki memelototi Yuri. Dengan Yuri memimpin, Dev dan yang lainnya segera tiba di toko utama Ren Hetang. Lokasi toko ini di pusat kota seluas lebih dari 1000 meter persegi, yang menunjukkan bahwa kekuatan Ren Hetang tidak bisa diremehkan. Begitu dia memasuki pintu, pelayan di pintu toko dengan sopan berkata kepada Yuri, "Nona Gu, presiden kita dia memerintahkan agar setelah Anda datang, Anda dapat langsung pergi ke aula belakang untuk menemukannya." Mengerti? Yuri mengangguk dan melambaikan tangannya ke arah Yuki. Saudari Yuki, ayo pergi ke aula belakang. Dev dan Yansen mengikuti kedua gadis itu. Sudah pagi, tapi sudah ada banyak pelanggan yang datang dan keluar. Ada yang memeriksa barang, dan ada yang menawar. Di pendopo Ren Hetang, terdapat tidak kurang dari 1000 macam bahan jamu, yang masing-masing diletakkan di lemari pajangan, serta ditempel nama dan khasiat bahan jamu tersebut. Cukup untuk melihat bahwa Ren Hetang sangat formal. Dev merasakannya secara diam-diam, dan menemukan bahwa bahan obat di dalamnya adalah semua hal biasa. Dan dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura sama sekali. Tetapi benar untuk memikirkannya. Siapa yang akan meletakkan bahan obat berharga di aula seperti ini? Setelah melewati lobi dan koridor lain, Dev dan yang lainnya tiba di lobi di belakang. Di kedua sisi lobi ini terdapat gudang yang ditumpuk dengan tas berisi bahan obat. Kakak Dev, kamu di sini. Melihat Dev dan yang lainnya telah tiba, Ted buru-buru menyapa mereka. Dengan senyuman, kalian sedang duduk sekarang. Aku punya tamu untuk dihibur. Saat keramah tamahan selesai, aku akan membawamu berkeliling. Kakak Hei, jangan khawatir. Kamu duluan. Dev tersenyum sedikit. Ted mengangguk. Kemarilah. Sajikan secangkir setelah mengirim seseorang untuk menyajikan kepada Dev dan yang lainnya, Ted pergi. Pada saat ini, seorang pria parubaya sedang duduk di meja 8 dewa di tengah lobi, dan Ted langsung duduk. Kebalikan dari pria parubaya itu, keduanya sedang berbicara, dan ada kotak kayu yang sangat indah di atas meja 8 dewa. Sepertinya mereka membuat kesepakatan. Dev duduk, menyeruput dan melihat sekeliling dengan bosan. Tuan He, ini adalah ginseng liar tua yang berumur lebih dari 100 tahun. Lihat kualitasnya. Lihat kepalanya dan kumisnya. Ini pasti ginseng liar kelas atas. Kelas 1. Saya akan bertanya Anda untuk 20 juta yuan. Tidak banyak. Jika Ren Hetang tidak menerimanya,
Saya bisa pergi ke Tong Rentang. Mereka pasti akan menerima 20 juta. Pria parubaya itu tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata kepada Ted. Karena pria parubaya itu meninggikan suaranya, Dev mau tidak mau melihat ke sana. Tuan Zhao, kita masih bisa bicara. Ginseng liar ini memang bermutu tinggi, tetapi harga 20 juta yuan memang agak tinggi. Jika tidak, jika Anda menurunkan harganya sedikit, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda segera. Ted berkata dengan senyum di wajahnya. Berkata, 20 juta. Bahkan, tidak kurang dari 1 sen. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan pergi. Pria parubaya itu berkata. Langsung bangkit, mengambil kotak kayu itu, dan hendak pergi. Tuan Zhao, jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya menginginkannya. Renhetang kami menginginkannya. Bukan untuk hal lain. Hanya untuk berteman dengan Anda. Ted buru-buru menghentikan pria parubaya itu. Lalu mengambil keluar teleponnya. Saya akan mentransfer. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.